Halo guys, selamat datang di podcast gue. Tapi kali ini gue nggak sendiri nih. Gue ditemenin sama Eva. Sebelumnya perkenalkan, gue Humayra sebagai pembawa acara. Kita sambut tamu kita. Halo guys. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik dong. Oke. Langsung mulai aja ya. Jadi di sini gue mau sharing-sharing masa lalu gue gitu kan. Sama ada pesan moral lah akhirnya ya. Jadi lo mau sharing tentang apa nih? Sharing tentang penyakit gue dulu gitu ya. Apa? Penyakit biasa lah ini. Zaman-zaman anak muda usus buntu kalian tau kan? Apalagi sekarang udah maraknya seblak gitu ya, makanan seblak prasmanan ini. Jadi gue mau sharing dulu cerita gue. Jadi gue ini dulu ini pas 2000 kelas berapa ya gue lupa, tapi kelas 6 SD gue tuh dulu tuh pencipta banget mie. Gue bisa banget makan mie itu seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Emang gak dimarahin sama orang tua? Ya udah dimarahin sih, tapi ya diceramahin kayak sih jangan makan mie, tapi ya namanya dulu bandel gitu ya. Jadi Iya. sama gue kayak ya udahlah, udah nyerah gitu. Gue bisa sampai seminggu tuh 7 kali, jadi gue sehari tuh makan mie sekali. Ya, nah apalagi gue pernah di mana itu pagi gue sarapan mie goreng, siangnya jajan tuh di sekolah sebelah, terus malamnya gue ngebas. Pernah. Itu awal gue bisa kayak gitu. Nah jadi ini nih inti ceritanya. Gue waktu pas 6 SD gue kan itu kan tadi gue ceritain gue suka makan mie, seblak, bakso. Gue Emang waktu SD udah ada seblak ya? udah dong, seblak tuh udah dari dulu gak sih? kurang update kurang update ya. Jadi baru tahu seblak sekarang. Tapi dulu seblak nggak Semacam ini iya kan. Kalau sekarang ada prasmanan Iya, ya, seblak banyak seafood variasi. gitu. Ya, sebenarnya gue kan suka makan kayak gitu. Iya. Dimana tuh pas terakhir gue ada gejala usus buntu itu pas malam-malam gue habis makan seblak. Biasanya kan emang kalau makan seblak itu kan bekas-bekasnya sakit perut gak sih kalian? Iya, biasanya. Iya kan? Nah ini gue pas itu kayak sakit perut nih, gitu udah biasa emang. Ya udah itu kan sakit perut gara-gara kenyangan sama kepedesan kan. Iya. Tapi ditunggu-tunggu sampai bisa malam itu masih sakit perut banget. Sampai lo tidur gitu. Iya gak bisa tidur bahkan nggak bisa. Sakitnya tuh kayak ditonjok-tonjok lah gitu. Ya kenapa gue bilang kayak ditonjok-tonjok, karena gue pernah ditonjok gitu. Kenapa ditonjok? Ya biasa sih anak kecil dulu tuh ngerasa main teman-teman gue ditonjok. Jadi Oh, gue iya. tahu rasa ditonjok. Itu gue pokoknya di situ kan gue nih tipe orang yang diem aja ya, nggak curhat-curhat ke mama gitu, pokoknya nggak ngadu-ngadu sendiri gitu. Iya, menang sendiri. Tapi kan namanya nggak kuat ya, sakit perut aja gitu. Akhirnya gue ngomong lah sama mama gue, mas sakit perut gitu. Ya udah sih, minum obat aja katanya, tuh obat lambung gitu masih ada guys. Sepele aja. Ini sakit bukan beda lah, bukan sakit lambung gitu kan ya. Tapi emang lo punya penyakit lambung gitu? Punya asam lambung gue. Penyakitan banget ya gue. Lanjut ya. Nah, ya bukan minum lambung tuh udah tuh kan gue minum obat lambung. Ketawa sih. Maaf guys. Maksudnya minum obat lambung gitu kan. Ternyata minum obat lambung beberapa menit kemudian tuh nggak bereaksi, masih sakit. Akhirnya gue muntah dibarengin sama BAB. Ya jadi pikirannya muntah kan. Terus apa ya lanjutan mama gue dikerok. Ngomonglah ke mama kayak apa sih mas, sakit perut bukan sakit panas, ngapain dikerok? Udah semua penyakit pasti obatnya dikerok katanya kayak gitu. Gimana kali ya? Itu kan karena emang itu kan udah sakit berjam-jam kan, sakit perut berjam-jam, jadi rasanya kayak apa gitu. Jadi rasanya kayak yaudahlah udah mati rasa gitu. Akhirnya gue tidur kan,
gak paksain tidur besok paginya alhamdulillah. Nah udah tuh kan, ya gue seneng udah nggak sakit perut kayak udah beberapa minggu kemudian nih dari kejadian gue sakit perut itu gue lagi main ke rumah temen gue lagi main begini tiba-tiba cincang. Oh iya. Maaf. Nah tiba-tiba lagi duduk kayak gini gue tiba-tiba sakit kayak buk gitu emang bener-bener kayak buk gitu tuh kayak asal belum kan. Maaf guys ininya kameramennya ketawa itu kan sakit lah gue nggak belum nangis kayak sakit ya. Nah, temen gue samping kayak Itu posisi sakitnya di tengah gitu. di sini nih di udel apa sih udel puser Ya, di atas pokoknya. puser guys Ya, di sini nih tengah-tengah sini. Terus kayak sakit banget pokoknya. Terus temen gue cuma ngomong kayak gini, alah paling itu asam lambung lo kambuh gitu. Ya udahlah gue balik gitu kan, pulang masih bisa lah, Minum masih- obat? masih gitu. Ya cuma minum obat lah gitu kan. Tetep gak itu nggak ngefek. Pasti habis minum obat itu tuh Masih sakit. iya terus berujung ke muntah sama BAB itu kan. Udah tuh ya udah kata mama udah ke klinik aja dicek gitu kan. Cek lah ke klinik dicek ini ternyata hasilnya katanya emak ini memang asam lambung gitu. Tapi gue mikir kan kayak asam lambung beda nggak sih, kan gue udah dari dulu kan asam lambung jadi udah tahu rasanya gitu tuh. Ya dikasih lagi obat asam lambung itu diminum lah setiap hari gitu kan. Iya sih alhamdulillah tuh lega ini mendingan tiba-tiba. Tapi selang dari 2 hari ini baru 2 hari sakit itu sakit lagi. Obat aja. Tapi itu posisinya gue lagi main HP tiduran di rumah dan udah kayak udah mah nggak kuat ini mah sakit aja gitu kan. Nangis lah di situ gue di itu apa sih terus dibikin air hangat sama mama hangat terus gue tidur bangun nangis mungkin Bangun itu masih sakit. sakit itu Banget. parah banget sakit banget kayak ya tidur itu jadi kebangun tuh gara-gara masih sakit jadi bangun lagi minum air hangat tidur. Enggak minum obat. Enggak, karena gue tuh udah terus isu terus isu Iya. sama obat jadi cuma minum air hangat tidur bangun sakit nangis lagi nah udah tuh berhenti nggak jelas kan sakitnya Udah nggak sakit tuh. nggak emang sakitnya berjam-jam tapi udah tiba-tiba sakit tanpa tanpa sebab. Udah nah ini nih klimaksnya itu lagi gue jogging lah sama teman-teman gue kan sakit tiba-tiba kan emang sakit tiba-tiba temen gue yang panik ya udah yuk pulang tapi jangan jalan pulangnya kasihan nggak bisa jalan naik angkot. Emang jauh ya jogging nggak dari. Enggak, deket sebenarnya. Ini Naik angkot. iya nggak kuat. Kalian tahu Kojam nggak? Kojam Seramku. Ini rumah gue, tinggal jalan doang, menyeberang hilang alun kan. Tapi karena gue nggak kuat, jadi naik angkot aja. Untung udah ada angkot kan. Angkot dan tidur tuh gue sampai itu gue tiduran masih pakai baju apa sih? Olahraga, masih pakai baju olahraga, pas kaki masih dipakai. Itu udah nangis itu tuh sakitnya lebih yang kemarin-kemarin. Kemarin tuh sakit banget tiduran tuh udah minum dibikin lagi kan air hangat minum lagi enggak itu nggak mending nggak ngaruh apa ya beda dari kemarin tuh. Terus udah maghrib tuh terus kata mama nelfon kan punya saudara Grab telepon saudara itu udah tolong sih balik ke rumah sakit gitu kan ini udah parah banget. Iya habis maghrib datang lah udah gue dibawa akhirnya ke UGD di UGD pun masih ada drama Apa tuh? gue kan ikut tambah nih sama saudara gue yang Grab itu tuh. Coba UGD ini nolak gue karena gue tinggi katanya dia ngomong maaf pak ini mah UGD ini khusus 12 tahun nih, 12 tahun ke atas, ke bawah. Terus dia nyolot ke saudara saudara gue nya kayak ini apa sih, saudara saya masih
12 tahun emang tinggi doang gitu kan. Oh, jadi karena tinggi tuh ditolak gitu. Iya ya, aneh banget ya. Setua gini kamu kan gue. Udah jelas jadinya kan masalah tinggi doang. Aduh cocot itu kan berapa menit terus aku kayak udah dipeluk. Tau kan gendong peridal gitu kan. Kayak Sakit ya kamu aja ya. aduh Sakit ribut lagi. itu begini gitu kan pasti gitu Muntah itu? belum baru kayak gitu terus kata Wah. udah mau gak mau ya udah UGD kayak yaudah masuk kayak gitu masukin udah ya tidurin lah akhirnya udah nunggu beberapa saat dikasih terus disuntikin obat pereda nyeri kan ya oh iya ya obat pereda nyeri itu kan biar nggak sakit katanya udah sih nggak sakit itu Terus nggak diperiksa gitu. belum diperiksa kan tapi pas habis isa tuh kan gue datang habis maghrib ya Iya. habis isa kan datang perawatnya ngecek jantung tensi gitu kan terus dites apa ditanya kan apa awalnya katanya sakit perut pak kata mama gue tuh gitu ya terus sakit perutnya kata rumah sakit lain katanya emah tapi udah di emah tetap gitu-gitu aja gitu kan terus kata anak saya juga beda rasa sakitnya bukan emah terus ya udah cek tes urin aja terus cek darah itu gue tes urin tes darah dengan rasa Masih sakit gitu. masih tes itu. masih ya pokoknya sakit tapi sampai lupa sakit gitu tuh kayak udah mati rasa kayak udah biasa gitu udah disakitin nih gitu tuh kan tes urin ini sambil bawa infusan pereda nyerinya itu tuh tes urin akhirnya emang udah beberapa minggu belum pas udah selagi nunggu cek gue dicek itu dulu kan alergi tau gak Apa itu alergi apa? jadi kalian tuh disuntikin di sini nanti kalau apa sih yang disuntikin itu benjol kalian alergi infusan gitu alergi obat ya udah tunggal kan gue nggak alergi udah datang tuh perawat yang bawa tesnya itu terus ngomong ini mah khusus buntu katanya gitu kan Baru tahu apa penyakitnya. khusus buntu katanya oh, penyebabnya makan mita gitu kan mau dengan polosnya sama gue gitu enggak juga sih bu ini dari tesnya mah anak ibu tuh kena khusus buntu karena apa BAB sering ditahan jadi si kotoran itu ngendap ke usus sama suka nahan air kencing soalnya dari ininya air kencingnya aja keruh gitu tuh oh jadi bukan ini gitu kan katanya enggak juga bu ini lebih ke kotoran gitu Tapi mie juga termasuk kan. termasuk tuh si itunya si bumbu mie nya tuh Isinya itu. bumbu mie nya itu masih dimarahin sih sama mama gitu kan sambil nahan sakit Dimarahin. ya udah finishnya katanya apa sih udah ini mah harus dioperasi nanti besok jam 7 pagi dioperasi nanti jam 12 malam puasa udah gue puas-puasin dulu kan makan puasa lah gue jam 12 malam udah gue tidur bangun nih jam 7 rasanya apa deg-degan coy Itu dioperasi bener. belum gue doa dulu sih dalam hati ya Allah kalau gue gak ada karena Ada berani duluan ya. sebelum sebelum gue operasi gue tuh nonton berita ada anak yang dioperasi buntu gagal meninggal itu gue kayak gitu kan gue minta dalam hati kayak ya Allah gitu kan maafin saya gitu kan Udah maaf dulu tuh baik dosa. dan jam 7 dibawa kan tuh apa sih digotong dibawa tuh si apa sih kursi buat tiduran tuh berangkas Berangkat apa guys berangkat nah ya itu kasur rumah sakit didorong gitu ke bawah bawa ya ruangan operasi. belum ke persetujuan dulu Oh iya. orang tua gue setuju apa enggak gitu gue udah operasi setuju bla 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 udah ganti baju datanglah kayak dokter sepuh gitu tuh udah tua gitu sepuh serem banget Untuk loh operasi gitu ya. datang megang kan sakit guys tuh kayak itu pegang banget Ditekan tuh, beneran ditekan. sakit pak sakit dok sakit gitu kan udah ini udah pecah udah kemana-mana gitu kan apanya pak katanya khususnya loh sebetulnya udah pecah itu udah kemana-mana makanya sakitnya luar biasa gitu oh
aduh operasi sekarang gitu kan. Akhirnya masuk ke operasi, atau enggak Apa tuh? dokternya ganteng loh guys. Tapi tuh Pak, Enggak, ada dua kan, yang tua itu. Jadi bukan yang dua tadi ya? Itu jadi yang jadi operasi kanan kiri itu lah yang operasi. Oh, dua. Yang masih muda kan kakak itu dia jadi dari situ dia lupa sama rasa sakit. Dia bilang ganteng kayak ganteng. Iya. Itu ngomong sama si dokter muda nih kayak, adek berdoa aja ya katanya. Iya tuh. Terus dia jangan takut, ini di biusnya nggak di punggung. Biasanya kan kalau suntik biusnya di punggung ya, di sini di tulang tiga yang tulang tiga. Tapi saya suntiknya di infusan itu katanya. Iya dong, gitu. Gue senyum gitu kayak gitu. Ngobrol ya. Kayak orang Korea. Itu suntik. Tuh, tau nggak rasanya di bius apa? Rasanya di bius tuh kayak udah masuk kan cairan tuh geli-geli gitu kan tangannya masuk. Lu kayak ngantuk itu tuh kayak ngantuk. Tapi baru gini doang nih baru bangun lagi udah pindah tempat. Aneh kan? punya kerasa apa? Tapi kata mak gue operasi udah setengah jam gitu. Gue baru ngantuk, mulai lagi udah di ruang ICU. Jadi kayak gak sadar apa-apa gitu. Gue di ruang ICU karena Udah gue dipindahin. karena gue itu kan posisinya operasi besar-besaran ya. Karena kan biasanya kalau operasi usus buntu kecil, ini gue besar karena udah kemana-mana. Udah pecah kemana-mana. Gue di ruang ICU gue pakai ini Ini alat gitu ya buat pernapasan. Gimana rasanya? rasa selang. Kayak lo ada yang ganjel di selang sini, terus lo pernah nggak sih kemasukan air berenang? Gitu tuh, itu rasanya kayak gitu, perih banget. Tapi masih bisa napas kan? Masih itu karena napas dari situ. Iya. Terus itu gue siuman kan, gue bingung kayak, perasaan gue di ruang operasi deh perasaan tadi. Kok tiba-tiba di ruang sini udah operasi gak sih? Ya terus mana sakit? Enggak, tapi dulu kita pegang-pegang tuh kan, tanpa sadar gue pegang-pegang aja. Oh gini ya, masih kayak ada bendulan gitu tuh. Terus udahlah gue pingsan lagi, tidur lagi gitu tuh, tidur lagi. Terus itu setrauma gue sih. Kenapa? Jadi gue siuman lagi yang kedua. Ya bangun. Tapi posisi sesek gue kayak gitu Bisa kan. napas gitu? Gue bangun, tapi bangun tuh nggak sih bangun yang gak bangun. Orang yang udah bangun tapi masih bangun gitu kayak gitu aja. Gue denger suster dua lagi ngomong kayak gini, aduh gawat, apa sih darah pasiennya kurang rendah gitu tuh, rendah kayak kurang darah. Sekata si petugas sebelah, coba diusahain dulu gitu tuh, kalau emang nggak bisa nanti kita panggil dokter gitu. Terus mereka nggak tahu ngapain kayak ditambah-tambah gitu tuh jantungnya, ada kayak tambah jantung gitu. Terus kayak rendah, mati nih gue nih gitu kan, mati nih kayaknya nggak bisa bangun semua gitu. Itu masih tutup mata lo? Nutup nyesek terus tapi ngedenger apa yang mereka omongin. Mati nih gue ini gitu. Akhirnya udah gue tidur lagi gitu emang. Tidur lagi nih gue ini kan. Nah siuman ketiga akhirnya ada mama gue ya. Ya udah gak sakit? Udah nggak sakit. Terus nanya mah udah operasi belum sih saya gitu kan. Ya udah lah jadi pegang-pegang katanya bonyok. Udah memang udah situ gue di ruang ICU 2 hari 2 malam, pindah ke ruangan itu 3 hari dan 5 hari kan sama ICU. Itu nggak sekolah dong? Enggak, seminggu. Nah skala itu dijemuk sama guru-guru sama teman mama gitu kan, banyak lah dulu gitu. Udah dari situ gue belajar gitu kan dari buntu itu kayak gue kayaknya nggak akan deh makan mie lagi seminggu sekali sehari sekali gitu gue coba. Dari situ gue gak suka yang namanya seblak kurang suka yang namanya seblak. Sampai sekarang gue alhamdulillah yang seblak tuh nggak terlalu fanatik gitu tuh, nggak kayak aja sama seblak tuh, sama mie juga ya udah nggak. Jangan ini nahan Gue apa sih jahitan ini setahun. Sebelum setahun itu sensitif banget, sakit bahkan kepegang orang aja itu sakit, bisa busuk gitu, rusak. Orang bekasnya masih nggak? Masih gede tau. Dan itu gede banget, ini perut ini segini setengah perut.
budel kan di tengah, pusar kan di tengah-tengah. Segini nih. Di sini bolongan buat selang ambil tanah. Kan tanahan si usus. Jadi di selang. Itu nyesek banget guys. Makanya anak muda zaman sekarang nih kebanyakan kontennya ya sebelah ya ini juga nih. Suka makan sebelah kan? Banget. Iya. Tapi kita ambil pelajaran ya. Ambil pelajaran dari gue nih kan, janganlah udahlah bahasa berhentiin sebelah, apalagi perempuan itu pas larinya bukan ke usus buntu juga, tapi larinya ke rahim lo takut rusak gitu kan, ada kelenjar itu tuh getah bening. Belajar yaudah pokoknya pesan dari gue, dan sering-sering lah makan bermicin gitu ya. Jangan sering juga nahan besar mau di sekolah pun gua keluarin aja udah, kalau mau BAB pipis juga sama minum juga usahain boleh minum es tapi selingin dengan air putih gitu kan ya. Udah airnya cukup segitu aja ya, sharing gue ya. Kan ada nggak hikmahnya dari gue? Ada. Pasti ada lah ya. Ada. Ya, terima kasih untuk Mai sama Reva udah ngundang gue kesini buat sharing-sharing. Ya, terima kasih kembali. Oke, pamit ya. Dadah. Iya. Oke guys, segitu aja dulu podcast dari kami. Jangan lupa ambil hikmah dari cerita tadi. Oke, bye-bye. Ya.